Oke, kita lanjutin ya pembahasannya. Jadi di sini ada beberapa soal dari tugasnya eksplorasi ya, mungkin lupa. Yang ini yang pertama, tentukan sudut theta. Jadi kalau kita lihat sudut ini tuh kan ada di kuadran 2 ya guys, ini. Nah, caranya adalah kita lihat nih, kalau misalnya dia begini itu 180, sedangkan dia begini ya itu 135 kan ya. Nih caranya adalah kita tinggal kurangin 180 derajat sama 135 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Maka nih tetanya bisa kita tulis begini, ke theta sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat, itu 45 derajat, seperti itu. Satu. Nah, lalu kita disuruh untuk tentukan koordinat titik A. Kita lihat lagi ya gambarnya. Ini kita hapus. Kalau kita lihat titik A itu panjangnya dari O ke A itu masih sama, yaitu 1. Karena di sini 1, di sini 1, sini juga 1 kan? 1 jadi. Nah, tadi sudutnya di sini adalah 45 derajat. Sekarang kita cari informasi. Kita tentukan sin 45-nya. Oh ya, jangan lupa tadi limitnya kok ikut ya bener. Tadi mi-nya itu adalah 1 ya. Sin 45 itu akar 2 per 2 sama dengan depan per miring. Sekarang kita substitusi mi-nya. Jadi akar 2 per 2 sama dengan depan per 1. Maka depannya sama dengan 1, atau ini adalah koordinat Y. Gitu. Terus sekarang kita cari cosnya. Cos 45 derajat itu sama akar 2 per 2 sama dengan samping bagi miring. Sekarang substitusi miringnya, berarti akar 2 per 2 sama dengan samping bagi 1. Maka sa sama dengan 1. 1 akar 2 per 2. Oke. Nah, sekarang kita udah dapet nih. Nisa itu X, D itu D itu Y. Ini kurang jelas, kita tulis ulang. Y ini. Nah, kalau kita lihat di gambar, dia X-nya itu negatif, Y-nya itu positif ya, di atas sini. Jadi kita berikan tanda negatif di sa-nya gitu. Nanti kita dapat koordinat A-nya. Jadi A itu min akar 2 per 2, akar 2 per 2 gitu. Oke, lanjut. Nah, di D itu kita disuruh menentukan jarak antara titik A dan titik asal atau titik O dengan menggunakan teorema Pythagoras yang ini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke gambar sendiri itu udah ada jawabannya ya, 1. Tapi kalau kita
pakai teorema Pythagoras ngerjainnya jadi gini. Tadi kita dapat x-nya itu adalah akar 2 per 2 min akar 2 per 2. Terus y-nya itu akar 2 per 2 juga. Kita cari r-nya pakai rumus yang ini. Itu jadi min akar 2 per 2 kuadrat tambah akar 2 per 2 kuadrat. Itu nanti jadi ini akar 2 pangkat 2 itu kan 2. Terus 2 pangkat 2 itu kan 4. Ditambah sama ini akar 2. Yang ini akar 2 pangkat 2 itu kan 2 ya. Sama akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Nanti hasilnya jadi akar 1. Jawabannya adalah 1. Sama kayak di gambar. Hasilnya 1. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang kita dengan menggunakan hasil pada bagian C, D, dan definisi 5.1 itu yang tadi kita ada di video sebelumnya yang perbandingan. Jadi kita harus menentukan nilai sin, cos, dan tan untuk sudut 135 derajat. Nah, tadi kan sudut 135 derajat juga menghasilkan sudut 45 derajat di sini. Nah, kita bisa pakai itu daripada 135 derajatnya. Nah, nanti kita menggunakan yang ini guys, dan yang ini gitu. Kita dari sini ya, sin 135 derajat itu kita jadikan sin 45 derajat. Hasilnya adalah akar 2 per 2. Nah, sin itu di kuadran 2 ya. Si titik A itu ada di kuadran 2. Sin di kuadran 2 adalah positif. Jadi kita biarkan sinnya positif. Terus cos 135 dijadikan cos 45. Hasilnya adalah akar 2 per 2 juga. Nah, cos di kuadran 2 itu negatif. Jadi kita berikan negatif di sini. Ini aku tulis ya. Sin K2 positif. Ini cos K2 negatif. Terus kita punya tan 135. Jadi tan 45. Hasilnya adalah 1. Karena tan itu sama aja kayak sin bagi cos. Karena nih sin dan cosnya sama-sama akar 2 per 2. Nah, hasilnya jadi 1. Jadi akar 2 per 2 bagi akar 2 per 2 sama dengan 1. Dan karena cos 4 yang akar 2 per 2 yang satunya adalah minus, yang ini jadi minus 1. Lalu kita kasih keterangan tan di K2 itu negatif. Atau bisa juga pakai yang ini ya, kuadran. Karena tan di kuadran 2 itu dia negatif. Gitu. Ini E-nya udah selesai. Kita lanjut. Kita disuruh menentukan sin, cos, tan untuk sudut 390 dan minus 600. Nah, ada sudut negatifnya guys, interesting. Kita pindahin dulu agak ke atas. Oke. Nah, kita tentukan. Oke, kita tentukan ya. Mungkin bisa kita bagi 2 dulu. Gini, mungkin satu pakai biru deh.
Oke, sudut yang pertama adalah 390. Nah, kita lihat dulu 390 tuh sebenarnya sama aja kayak berapa sih? Gitu. Kita lihat di gambarnya. Oh, ini ada ininya ya. Di sini deh. Oke, sudah. Jadi 390 itu sama aja kayak satu kali putaran itu kan udah 360. Nah, 390 itu kan sama aja kayak 360 tambah 30 kan. Nah, berarti habis satu kali putaran itu dia naik lagi sebesar 30 derajat nih yang ini. Berarti dia tetanya adalah 30 derajat. Dari apa? Dari sumbu X positif ini. Gitu. Oke, kita tulis di sini 360 tambah 30 derajat atau sama aja kayak 30 derajat tetanya gitu. Nah, karena udah tahu dia 30 derajat dari sumbu X, kita tentukan sin, cos, dan tannya. Nah, sin 30 derajat itu kan ada di kuadran 1. Berarti sin, cos, dan tangannya itu semua positif. Kita tinggal cari nilainya berapa. Sin 30 itu setengah, cos 30 itu akar 3/2, sedangkan kalau tan itu Oke guys, akar 3/3. Nah, udah ketemu yang 390. Dan kayaknya kita miss satu soal deh. Kayaknya kita belum bahas nomor 3, tapi nanti kita bahas. Ternyata lupa dimasukin guys. Nah, karena ini sin konstannya udah ketemu, kita lanjut ke yang B nya. Jadi dia minus 600. Wow. Jadi dia mulainya itu dari sumbu X dia ke bawah. Udah segini kan 360 ya guys. Nah, dia masih muter lagi nih sampai sini gitu. Berarti si min 600 itu sama aja kayak min 360 ditambah min berapa tuh? 240 ya. Gini. Gini. Nah, berarti kita tulis di sini min 600 derajat itu sama aja kayak min 360 derajat ditambah min 240 derajat. Nah, 240 sepertinya tidak. Oh iya, min 240. Nah, min 240 ini itu kan dari sini ke sini ya guys. Nah, ininya berapa? Gitu. Berarti tinggal 240 tadi dikurang sama 180 aja guys. Kenapa? Karena kita tahu kalau dari sini ke sini nih itu dia 180. Nah, sininya berapa kan? Sedangkan kita tahu kalau misalnya segininya itu 240. Berarti dia tinggal 240 dikurang 80 180 yaitu 60 derajat. Berarti kita tahu kalau misalnya tetanya tuh 60 derajat dari sumbu X negatif gitu di sini, atau ada di kuadran 2 ya. Nah,
perlu dicek juga tuh yang kuadran 2 nya. Nah terus karena kita udah tahu sudutnya, kita tinggal hitung deh sin, cos, dan juga tannya. Tannya kan 60, ini 60, ini 60 juga. Sin 60 itu akar 3/2, cos 60 itu setengah, dan tan 60 itu akar 3 seingatku. Oke, bener guys. Nah, sekarang kita cek karena dia ada di kuadran 2, apa yang positif di kuadran 2? Ya, yang positif di kuadran 2 hanyalah sin. Jadi, selain sin, kita berikan tanda negatif seperti ini. Nah, begitu deh. Ini udah ketemu ya berarti. Lanjut, di nomor terakhir, kita nggak punya visualisasinya. Tapi kita bisa cari tahu. Caranya adalah begini. Untuk yang sudut 945 dulu ya. 945 itu sama aja kayak 360 dikali 2 itu udah 720 ya. Berarti masih ada kita 95, 720, 522. Masih ada 225. Kita tulis di sini 225 gitu. Nah, yang ininya itu kita biarkan aja. Yang 360 kali 2-nya. Karena dia sama aja kayak ngelup gitu ya. Berarti 225 derajat. Nah, 225 derajat tuh kayak apa ya? 225 derajat itu kalau digambar kayak 180 derajat dikurangi sama 45 gitu. Nah, yang kita pakai adalah sudut 45-nya ini. Jadi, tapi tetap ingat kalau 225 derajat itu ada di kuadran ini tambah kuadran 3 gitu. Jadi dia nanti sin 45 cos 45 dan juga tan 45 gitu. Sin 45 itu 2 akar 2, cos 45 juga 2 akar 2, tannya 1. Nah, 225 ini ada di kuadran 3. Yang positif di kuadran 3 adalah tan. Berarti selain tan, kita beri tanda negatif. Begitu. Nah, yang terakhir itu adalah sudut berapa ini? Minus 1110. 1110 gini. Nah, ini tuh sama aja kayak 360 kali 3 dapat gak ya? Dapat. Kali 3 ditambah ini 3 tuh kan 1080, berarti masih ada 30 derajat gitu. Berarti yang kita pakai adalah 30 derajatnya. Karena dia nggak kayak ini kan 225. Karena dia tuh ngeluping 3 kali terus nambah 30 derajat gitu kan. Jadi kita pakai 30 derajatnya aja. Berarti dia ada di kuadran 1. Berarti semuanya positif ya. Nanti sin kostannya dia sinnya ada setengah, cosnya adalah akar 3/2, dan tannya berapa ya tadi? Akar 3/3. Begitu. Sama
nomor kita coba nomor 3-nya kali ya. Sepertinya kita harus mengecek nomor 3. Harusnya yang di sini. Kita coba cari. Oh, ini. Sebenarnya ini sama aja sih guys, cara pengerjaannya kayak yang tadi, tapi coba kita kerjain ya. Nah, sudut 240 240 tuh sama aja kayak apa sih? Sudut kecil yang dibikin sama 240. Nah, caranya adalah tinggal 180 tambah berapa yang menghasilkan 240. 240 itu kan sama aja kayak 180 tambah 60 kan. Berarti sudut kecil kalau dihitung dari sumbu X berarti 60 nih. Kita tinggal tulis deh sin 60 cos 60 tan 60. Tapi kita harus kasih note juga kalau sudut aslinya itu 240 dan dia ada di kuadran 3 K3. Nah, sin 60 itu akar 3/2. Cos 60 itu setengah. Sedangkan kalau tan 60 itu berapa ya? Kayaknya tadi kita menghitung. Sabar guys. Akar 3. Nah, K3 yang positif itu cuma tan, berarti sisanya kita taruh negatif. Ini, yeay. Nah, lanjut. Kita ada 45 min 45. Kita pakai merah. Min 45 derajat. Nah, kan kita pernah bahas ya kalau min 45 itu sama aja kayak 360 minus 45 derajat. Tapi karena dia di sini udah 45, udah sudut kecil atau sudut lancip, kita nggak perlu kayak gitu. Kita tinggal kasih note aja kalau misalnya 45 derajat itu ada di kuadran 4 gitu. Kalian bisa cek aja kalau misalnya digambar, atau kalau misalnya mau ngecek kuadrannya aja kalian bisa pakai cara 360 tadi. 360 kurang 45 itu 315. Berarti di kuadran 3 ya ini. Nah, tapi nggak perlu, kita langsung aja cari sin kostannya. Sin 45 derajat cos 45 derajat dan tan 45 derajat. Ini tadi akar 2/2, ini akar 2/2 juga, yang ini 1. Nah, yang positif di kuadran 4 itu hanya cos, jadi sisanya kita kasih negatif gitu. Selesai pembahasan kita, yeay. Oke, nanti kita lanjut sama materi yang sebenarnya kita temuin di saat pengerjaan soal ini. Oke, bye.